Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Kadek Suara Juni Astra dengan NIM 181705173. Perkenalkan, nama saya Anna Agumira Arnita Dewi, NIM 18170511216. Perkenalkan, saya Niloyeka Astuti, NIM 18170511188. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama, sistem informasi siklus pendapatan. Yang kedua, entry pesanan penjualan. Yang ketiga, pengiriman. Yang keempat, penagihan. Dan yang kelima, penerimaan kas. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi pertama yaitu sistem informasi siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Adapun 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan yaitu: yang pertama, entry pesanan penjualan. Yang kedua, pengiriman. Yang ketiga, penagihan. Dan yang keempat, penerimaan kas. Dalam sistem informasi siklus pendapatan terdapat proses di mana para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portabel untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan diterima sebelumnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek ketersediaan persediaan, dan memberitahu Departemen Gudang dan Pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Maka, para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Yang selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Dan ancaman umum yang ketiga dalam siklus pendapatan adalah kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mengharuskan 4 langkah, yaitu yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Yang kedua, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Yang ketiga, mengecek ketersediaan persediaan. Dan yang keempat, merespon permintaan pelanggan. Yang pertama yaitu mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Pesanan penjualan atau sales order merupakan dokumen yang dibuat selama entry pesanan penjualan yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. Adapun proses dalam mengambil pesanan pelanggan, yaitu di masa lalu pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh para pegawai. Organisasi semakin berusaha memanfaatkan TI agar para pelanggan melakukan lebih banyak entry data sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat para pelanggan melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange ini merupakan penggunaan komunikasi terkomputerisasi dan skema pengodian standar untuk mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat secara otomatis diproses oleh sistem informasi penerima.
Kedua teknik tersebut meningkatkan efisiensi dan memotong biaya untuk mengeliminasi kebutuhan keterlibatan manusia dalam proses entry pesanan penjualan. Adapun ancaman dan pengendalian dalam mengambil pesanan pelanggan, yang dimana ancamannya adalah bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang dan tidak akurat. Adapun pengendalian dari ancaman ini yaitu membatasi akses ke database terintegrasi untuk mencegah perubahan tanpa izin yang dapat menghancurkan integritas data. Ancaman kedua yang berkaitan dengan aktivitas entry pesanan penjualan memerhatikan keabsahan dari pesanan. Pengendalian dari ancaman kedua ini yaitu menyediakan penjaminan serupa atas keabsahan dan bukti untuk mendukung non-repudiation atas transaksi elektronik. Yang kedua yaitu persetujuan kredit. Dalam persetujuan kredit terdapat dua hal penting yaitu batas kredit dan laporan umur piutang. Batas kredit atau kredit limit merupakan saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Sedangkan laporan umur piutang atau account receivable again report merupakan sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar atau outstanding. Yang ketiga yaitu mengecek ketersediaan. Selain mengecek kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Proses dalam mengecek persediaan terdapat dua dokumen persediaan yang menunjukkan suatu informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan. Yang pertama, pemesanan kembali atau back order. Merupakan sebuah dokumen yang mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang dibuat ketika tidak ada persediaan yang mencukupi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua yaitu kartu pengambilan atau picking ticket. Merupakan sebuah dokumen yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan dan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang tersebut ke departemen pengiriman. Adapun ancaman dan pengendalian dalam mengecek persediaan yaitu catatan persediaan yang akurat sangat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan persediaan. Kehabisan stok akan menyebabkan kerugian penjualan jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli sendiri dari sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan penurunan harga signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Penurunan harga sering dapat mengubah citra sebuah perusahaan menjadi pengecer diskon sehingga mengondisikan para pelanggan untuk mengharapkan potongan harga. Nah, berdasarkan ancaman tersebut dapat diatasi dengan beberapa pengendalian, di antaranya yaitu memfasilitasi penggunaan metode perpetual yang mengurangi risiko dari stock out yang tidak terduga. Yang kedua, menggantikan kode batang dengan label identifikasi frekuensi radio yang dapat mengeliminasi banyak masalah karena entry data terjadi secara otomatis. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengingat reguler dari manajemen dapat menurunkan frekuensi atas perilaku yang tidak diinginkan. Keempat yaitu diperlukannya perhitungan fisik persediaan secara periodik untuk memverifikasi ketepatan dari jumlah yang dicatat. Pengendalian yang kelima yaitu adanya alat prediksi penjualan yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam memprediksi dengan benar kebutuhan persediaan sehingga menurunkan risiko kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Yang keempat yaitu merespon permintaan pelanggan. Selain memproses pesanan pelanggan, proses entry pesanan penjualan juga menyertakan respon terhadap permintaan pelanggan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Hal ini penting karena sebuah aturan pemasaran umum yang harus dipegang adalah biaya setidaknya 5 kali lebih banyak untuk menarik dan membuat penjualan ke pelanggan baru, seperti halnya untuk membuat penjualan berulang ke pelanggan yang sudah ada. Layanan pelanggan sangat penting sehingga perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus yang disebut Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management System. Customer Relationship Management System atau CRM adalah perangkat lunak yang mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara memfasilitasi layanan yang efisien dan personel. Sistem CRM juga membantu menghasilkan penjualan tambahan. Sebagai contoh, setelah merespon permintaan pelanggan, seorang perwakilan layanan pelanggan dapat menggunakan informasi mengenai preferensi pelanggan dan sejarah transaksi untuk menyarankan produk-produk lain yang mungkin menarik bagi pelanggan tersebut.
Data terperinci mengenai persyaratan pelanggan dan praktik bisnis juga dapat digunakan untuk secara proaktif menghubungi pelanggan mengenai kebutuhan untuk memesan kembali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta. Proses ini terdiri atas 2 langkah. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Prosesnya, kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Persediaan tersebut kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Adapun ancaman dan pengendalian. Salah satu masalah potensial adalah resiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Persediaan seharusnya terlepas dari para pegawai pengiriman yang hanya berdasarkan pesanan penjualan yang disetujui. Langkah yang kedua yaitu mengirimkan pesanan. Prosesnya, Departemen Pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas diindikasikan pada pesanan penjualan. Proses ini juga menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari Bill of Lading. Slip pengepakan mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Bill of Lading adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Ancaman dan pengendalian. Ada 2 masalah potensial adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Dalam meminimalkan resiko kesalahan pengiriman, sistem ERP harus dikonfigurasikan untuk membandingkan kuantitas serta jumlah barang yang dimasukkan oleh pegawai pengiriman ke informasi atas pesanan penjualan. Selanjutnya yaitu penagihan. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan para pelanggan. Aktivitas ini melibatkan 2 tugas terpisah tetapi terkait erat yaitu menagihkan faktur dan memperbaharui piutang yang dijalankan oleh 2 unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Yang pertama yaitu penagihan faktur. Prosesnya, dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan atau sales invoice yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Sebuah sistem ERP terintegrasi juga menyediakan peluang untuk menggabungkan proses penagihan dengan fungsi penjualan dan pemasaran dengan menggunakan data mengenai sejarah pembelian pelanggan masa lalu untuk mengirimkan informasi mengenai produk dan jasa. Adapun ancaman dan pengendaliannya. Salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Penagihan yang berlebihan atau disebut overbilling dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan penagihan yang kurang atau disebut underbilling menyebabkan kerugian aset. Dan yang kedua yaitu pemeliharaan piutang. Prosesnya, 2 cara dasar untuk memelihara piutang adalah metode faktur terbuka dan saldo maju. Dalam metode faktur terbuka atau Open Invoice Method, pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Biasanya 2 salinan faktur dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan 1 salinan dengan pembayaran. Sebaliknya, dalam metode saldo maju, Balance Forward Method, para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan pada setiap faktur. Adapun ancaman dan pengendaliannya, kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan dapat mengarah pada kerugian penjualan di masa depan dan juga dapat mengindikasikan kemungkinan pencurian kas. Untuk memastikan bahwa seluruh pengiriman uang diproses, jumlah rekening pelanggan yang diperbaharui harus dibandingkan dengan jumlah cek yang diterima. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari para pelanggan.
Adapun prosesnya, tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan dan penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko pencurian. Fungsi piutang yang bertanggung jawab untuk mencatat pengiriman uang pelanggan dan tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek. Sebuah solusi alternatif adalah dengan 5 cara, yaitu daftar pengiriman uang, sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat. Yang kedua, peti uang, sebuah alamat pos yang pelanggan tuju ketika pelanggan tersebut mengirimkan uangnya. Yang ketiga, peti uang elektronik, pengaturan peti uang di mana bank secara elektronik mengirimkan informasi tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah yang disetorkan segera setelah menerima pembayaran. Yang keempat, Electronic Fund Transfer atau EFT, transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Dan yang kelima yaitu Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, yaitu kombinasi dari EFD dan EFT yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Adapun ancaman dan pengendaliannya, tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Oleh karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, maka pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi resiko atau atas pencurian. Secara spesifik, pasangan tugas ini harus dipisahkan. Yang pertama, menangani kas atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Yang kedua, menangani kas atau cek dan mengotorisasi memo kredit. Yang ketiga, menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi Santi.